Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang sangat menakjubkan. Kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat kecil, begitu kecilnya hingga mata kita tidak mampu melihatnya secara langsung. Namun dari sesuatu yang kecil inilah seluruh kehidupan di muka bumi ini tersusun. Benda kecil ini disebut sel. Sel adalah unit terkecil dari semua makhluk hidup, mulai dari semut yang merayap di tanah, bunga mawar yang mekar di taman, hingga tubuh kita sendiri. Bayangkan sebuah rumah yang megah. Rumah itu tersusun dari jutaan batu bata yang disusun rapi. Nah, tubuh kita ini ibarat rumah megah itu, dan sel adalah batu bata penyusunnya. Sungguh luar biasa, bukan? Allah menciptakan kita dari unit-unit yang sangat kecil dan teratur. Setiap sel bekerja tanpa henti, melakukan tugasnya masing-masing dengan sangat teratur dan disiplin. Ada sel yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Ada sel yang membangun tulang kita agar kuat. Ada juga sel yang melindungi kita dari penyakit. Semuanya bekerja sama dalam sebuah harmoni yang sempurna, membentuk sebuah sistem yang luar biasa kompleks, yaitu tubuh kita. Ini adalah bukti nyata dari kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak hanya menciptakan kita, tetapi merancang kita dengan detail yang paling rumit sekalipun. Setiap sel adalah tanda, sebuah ayat kauniyah, yang menunjukkan betapa teliti dan agungnya Sang Pencipta. Kita harus selalu merenungkan hal ini, agar iman kita semakin bertambah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Mu'minun ayat 12-14, yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani, yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik." Ayat ini mengingatkan kita tentang proses penciptaan yang bertahap dan sempurna, dari sesuatu yang sederhana menjadi makhluk yang kompleks. Memahami konsep sel membawa kita pada kesadaran yang lebih dalam tentang ayat tersebut. Proses dari saripati tanah hingga menjadi manusia yang utuh, melibatkan miliaran sel yang membelah, tumbuh, dan berdiferensiasi membentuk berbagai jaringan dan organ. Ini bukan sebuah kebetulan, melainkan sebuah rancangan agung dari Allah, Pencipta yang paling baik. Maka, setiap kali kita belajar tentang sel, ingatlah bahwa kita sedang mempelajari salah satu keajaiban terbesar dari ciptaan Allah. Dengan mempelajari sel, kita tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memperkuat keyakinan kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Dialah yang mengatur segala sesuatu dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas. Kisah penemuan sel adalah cerita tentang rasa ingin tahu dan ketekunan manusia yang diberi petunjuk oleh Allah. Jauh sebelum manusia mengetahui adanya sel, dunia kecil ini tersembunyi dari pandangan kita. Hingga pada abad ke-17, seorang ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke menggunakan sebuah alat baru yang disebut mikroskop. Alat ini mampu memperbesar benda-benda kecil. Suatu hari, Hooke mengamati irisan tipis gabus dari kulit pohon. Di bawah mikroskopnya, ia melihat ada banyak sekali ruangan-ruangan kecil kosong yang mirip seperti kamar-kamar biara. Ia pun menamakan ruangan-ruangan kecil itu selula atau sel. Inilah pertama kalinya dunia mengenal istilah sel, sebuah dunia baru yang terungkap atas izin Allah. Setelah penemuan Hooke, banyak ilmuwan lain yang terinspirasi untuk melakukan pengamatan serupa. Ilmuwan seperti Anthony van Leeuwenhoek dari Belanda, berhasil membuat mikroskop yang lebih canggih. Dengan mikroskopnya, ia berhasil melihat makhluk-makhluk hidup bersel satu yang bergerak-gerak di dalam setetes air. Ia menyebutnya animalcules atau hewan-hewan kecil. Penemuan-penemuan ini membuka mata dunia bahwa ada kehidupan yang sangat kompleks di tingkat mikroskopis. Semua ini tidak akan terjadi tanpa karunia akal dan rasa ingin tahu yang Allah anugerahkan kepada manusia. Allah membukakan sedikit demi sedikit rahasia ciptaannya kepada hamba-hambanya yang mau berpikir dan meneliti. Penemuan sel dan dunia mikro ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran, Surah Saba ayat 3, yang artinya, "Tidak ada yang tersembunyi darinya seberat zarah, pun yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan tidak ada pula yang lebih kecil dari itu, dan yang lebih besar, melainkan tersebut dalam kitab yang nyata."
Ayat ini menegaskan bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu, baik yang besar, maupun yang sangat kecil, yang terlihat maupun yang tersembunyi. Penemuan sel oleh manusia hanyalah penyingkapan sebagian kecil dari ilmu Allah yang sangat luas. Allah sudah mengetahui keberadaan sel jauh sebelum manusia menemukannya, karena dialah yang menciptakannya. Maka dari itu, sejarah penemuan sel ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Sepintar apapun manusia, sehebat apapun teknologi yang diciptakannya, ilmu kita sangatlah terbatas jika dibandingkan dengan ilmu Allah. Setiap penemuan baru dalam sains seharusnya tidak membuat kita sombong, melainkan membuat kita semakin tunduk dan mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut bersyukur atas para ilmuwan yang telah bekerja keras, karena melalui mereka, Allah memberikan kita kesempatan untuk lebih mengenal keagungan ciptaannya. Belajar dari sejarah ini, marilah kita terus mencari ilmu dengan niat untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Mengetahui. Setelah mengetahui bahwa semua makhluk hidup tersusun dari sel, mari kita lihat lebih dalam lagi. Apa saja yang ada di dalam sebuah sel? Ternyata di dalam satu sel yang ukurannya sangat kecil itu terdapat bagian-bagian yang lebih kecil lagi yang disebut organel. Setiap organel memiliki tugasnya masing-masing, bekerja sama layaknya sebuah pabrik yang sangat canggih dan teratur. Mari kita lihat sel hewan dan sel tumbuhan. Keduanya memiliki beberapa bagian yang sama, seperti membran sel yang berfungsi sebagai pagar pelindung, sitoplasma sebagai cairan pengisi sel, dan inti sel atau nukleus, yang menjadi pusat kendali dan otaknya sel. Di dalam nukleus inilah tersimpan informasi genetik atau DNA yang menentukan sifat-sifat kita. Meskipun ada persamaan, terdapat juga perbedaan penting antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku di luar membran selnya. Dinding sel inilah yang membuat tumbuhan bisa berdiri tegak dan kokoh. Sel hewan tidak memilikinya. Selain itu, sel tumbuhan memiliki organel bernama kloroplas. Di dalam kloroplas inilah terjadi proses fotosintesis, yaitu proses memasak makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Inilah mengapa tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri, sedangkan hewan dan manusia harus mencari makanan. Sel tumbuhan juga biasanya memiliki vakuola atau kantung penyimpanan air yang besar, sedangkan pada sel hewan vakuolanya kecil, atau bahkan tidak ada. Keteraturan dan kerumitan struktur sel ini adalah bukti yang sangat jelas akan kesempurnaan ciptaan Allah. Bayangkan, setiap organel tahu persis apa tugasnya, dan bagaimana cara bekerja sama dengan organel lain. Tidak ada yang salah perintah, tidak ada yang mogok kerja. Semuanya berjalan sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 3, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Perintah untuk melihat berulang-ulang ini berlaku juga saat kita mengamati sel. Semakin kita mengamati struktur sel, semakin kita akan menemukan keseimbangan dan kesempurnaan yang luar biasa. Tidak ada satu bagian pun yang sia-sia. Setiap organel memiliki fungsi vital yang mendukung kehidupan sel tersebut, dan pada akhirnya mendukung kehidupan seluruh organisme. Keteraturan ini adalah tanda bagi orang-orang yang berpikir. Ini bukanlah hasil dari sebuah kebetulan acak, melainkan karya dari seorang desainer yang maha cerdas, maha teliti, dan maha kuasa. Oleh karena itu, mempelajari bagian-bagian sel seharusnya menumbuhkan rasa takjub dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ciptaannya yang begitu indah dan sempurna. Anak-anakku, di dunia ini, Allah tidak hanya menciptakan satu jenis sel saja. Secara garis besar, berdasarkan ada atau tidaknya membran inti, sel dapat dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Perbedaan ini menunjukkan keragaman dalam ciptaan Allah, di mana setiap jenis memiliki keunikan dan perannya masing-masing di alam semesta. Sel prokaryotik adalah jenis sel yang lebih sederhana. Ciri utamanya adalah ia tidak memiliki membran inti. Artinya, materi genetiknya, yaitu DNA, tidak terbungkus dalam sebuah selubung khusus, melainkan tersebar bebas di dalam sitoplasma. Kata prokaryotik sendiri berasal dari bahasa Yunani, pro yang berarti sebelum, dan karyon yang berarti inti. Makhluk hidup yang tersusun dari sel prokaryotik ini biasanya adalah organisme bersel tunggal. Contoh yang paling umum adalah bakteri dan archaea.
Meskipun strukturnya sederhana, jangan pernah meremehkan peran mereka. Bakteri ada di mana-mana dan memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem. Ada bakteri yang bermanfaat, seperti bakteri pengurai yang membantu menyuburkan tanah, atau bakteri di usus kita yang membantu proses pencernaan. Tentu ada juga bakteri yang merugikan dan menyebabkan penyakit. Keragaman peran ini menunjukkan betapa luasnya kekuasaan Allah dalam mengatur kehidupan, bahkan pada tingkat makhluk yang paling sederhana sekalipun. Di sisi lain, ada sel eukariotik. Kata eukariotik berasal dari kata eu yang berarti sejati, dan karyon yang berarti inti. Jadi, sel eukariotik adalah sel yang memiliki inti sejati. Materi genetiknya, yaitu DNA, tersimpan rapi di dalam nukleus yang dibungkus oleh membran inti. Selain itu, sel eukariotik memiliki struktur yang jauh lebih kompleks dan memiliki banyak organel yang dibungkus membran, seperti mitokondria, retikulum endoplasma, dan badan Golgi. Semua tumbuhan, hewan, jamur, dan protista tersusun dari sel eukariotik. Tubuh kita ini, anak-anakku, tersusun dari triliunan sel eukariotik yang bekerja sama dengan sangat harmonis. Perbedaan fundamental antara sel prokariotik dan eukariotik ini kembali menunjukkan keagungan Allah dalam penciptaan. Allah menciptakan makhluk dengan tingkat kerumitan yang berbeda-beda, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, dan semuanya memiliki tujuan. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 49, "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah." Meskipun prokariotik dan eukariotik bukan pasangan dalam arti jantan dan betina, konsep keragaman ini dapat kita renungkan sebagai salah satu cara Allah menunjukkan kekuasaannya. Dengan mempelajari keragaman sel ini, kita diingatkan bahwa ciptaan Allah sangatlah luas dan beragam, dan semuanya tunduk pada aturannya. Sekarang, kita tahu betapa menakjubkannya dunia sel. Namun, bagaimana cara kita bisa melihat sesuatu yang begitu kecil? Jawabannya adalah dengan menggunakan sebuah alat yang luar biasa bernama mikroskop. Mikroskop adalah alat yang dirancang khusus untuk mengamati objek-objek yang ukurannya sangat kecil, sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Alat ini bekerja dengan menggunakan lensa untuk memperbesar bayangan objek tersebut, hingga ratusan atau bahkan ribuan kali lipat. Dengan adanya mikroskop, dunia yang tadinya tersembunyi, dunia sel, bakteri, dan mikroorganisme lainnya, menjadi terbuka bagi kita untuk dipelajari dan dikagumi. Mikroskop adalah jendela ilmu pengetahuan kita. Sebuah mikroskop cahaya, jenis yang biasa kita temukan di laboratorium sekolah, memiliki beberapa bagian penting yang harus kita kenali. Ada lensa okuler, yaitu lensa yang dekat dengan mata kita saat mengamati. Lalu ada lensa objektif, yaitu lensa yang berada dekat dengan objek yang kita amati. Lensa objektif ini biasanya ada beberapa dengan kekuatan perbesaran yang berbeda-beda. Kemudian ada meja preparat, tempat kita meletakkan objek yang akan diamati. Untuk mengatur fokus, kita menggunakan pemutar kasar dan pemutar halus. Dan tentu saja, ada sumber cahaya yang berfungsi untuk menerangi objek agar terlihat jelas. Setiap bagian ini memiliki fungsi spesifik, dan bekerja sama untuk menghasilkan gambar yang jelas. Untuk menggunakan mikroskop dengan benar, ada beberapa langkah yang harus kita ikuti. Pertama, letakkan mikroskop di tempat yang datar dan terang. Kedua, siapkan preparat atau objek yang akan diamati di atas kaca objek, dan letakkan di meja preparat. Ketiga, atur pencahayaan dengan cermin atau lampu. Keempat, mulailah pengamatan dengan menggunakan lensa objektif perbesaran paling lemah terlebih dahulu. Kelima, gunakan pemutar kasar untuk menaik turunkan meja preparat hingga objek terlihat. Lalu gunakan pemutar halus untuk mempertajam gambar. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita bisa menggunakan mikroskop dengan baik dan aman, serta mendapatkan hasil pengamatan yang maksimal. Mempelajari cara kerja dan penggunaan mikroskop bukan hanya sekadar keterampilan teknis. Ini adalah wujud dari upaya kita untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya untuk mencari ilmu. Dengan menggunakan alat ini, kita membuka akses menuju pemahaman yang lebih dalam tentang ciptaan Allah yang ada di sekitar kita. Mikroskop menjadi perpanjangan dari indera penglihatan kita, memungkinkan kita untuk menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah yang tersembunyi dalam detail terkecil. Setiap kali kita memutar knob fokus dan melihat struktur sel yang teratur, hati kita seharusnya bergetar karena kagum akan keindahan dan kerumitan desain Sang Pencipta. Islam adalah agama yang sangat mendorong umatnya
untuk menggunakan akal dan panca indera untuk mengamati alam semesta. Penggunaan mikroskop adalah salah satu bentuk modern dari pelaksanaan perintah ini. Dengan mikroskop kita tidak hanya melihat, tetapi kita melakukan tadabbur alam atau merenungkan ciptaan Allah pada tingkat yang lebih dalam. Al-Quran dipenuhi dengan ayat-ayat yang mengajak kita untuk memperhatikan, memikirkan, dan mengambil pelajaran dari segala sesuatu yang Allah ciptakan. Ini adalah sebuah ibadah yang sering disebut sebagai tafakur, yaitu berpikir sambil merenungkan kebesaran Allah. Mikroskop menjadi alat bantu yang sangat efektif untuk ibadah tafakur ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 190 hingga 191, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, 'Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.'" Ayat ini secara jelas memerintahkan kita untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi. Bumi di sini mencakup segala isinya, termasuk dunia mikroorganisme yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Selain Al-Quran, Rasulullah SAW juga mendorong kita untuk mengamati alam. Meskipun pada zaman beliau belum ada mikroskop, semangat untuk mengamati dan belajar dari alam sudah ditanamkan. Dalam sebuah hadits, meskipun konteksnya berbeda, semangat mencari ilmu sangat ditekankan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga." Menggunakan mikroskop untuk mempelajari sel adalah salah satu jalan untuk mencari ilmu. Ilmu biologi yang kita dapatkan ini, jika diniatkan untuk mengenal Allah, akan menjadi jalan yang dimudahkan menuju surganya. Oleh karena itu, ketika kita berada di laboratorium dan memegang mikroskop, niatkanlah dalam hati bahwa kita sedang menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kita sedang berusaha menjadi ulul albab atau orang-orang yang berakal yang disebut dalam Al-Quran. Kita sedang berusaha untuk tidak hanya melihat sel bawang atau sel epitel pipi, tetapi melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di dalamnya. Dengan niat yang benar, kegiatan belajar di laboratorium yang mungkin terasa biasa saja, akan berubah menjadi sebuah ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah SWT. Inilah indahnya Islam, di mana ilmu pengetahuan dan keimanan dapat berjalan seiring sejalan. Peran mikroskop dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya biologi dan kedokteran, sangatlah besar. Tanpa mikroskop, kita tidak akan pernah tahu tentang adanya sel. Kita tidak akan pernah mengerti tentang bakteri dan virus, sehingga kita tidak akan bisa mengembangkan antibiotik atau vaksin untuk melawan penyakit. Bayangkan dunia tanpa pengetahuan tentang mikroba, wabah penyakit akan jauh lebih sulit untuk dikendalikan. Mikroskop memungkinkan para dokter untuk mendiagnosis penyakit dengan lebih akurat, misalnya dengan mengamati sampel darah atau jaringan pasien. Alat ini benar-benar telah merevolusi cara kita memahami kehidupan dan kesehatan. Dalam bidang biologi, mikroskop menjadi alat fundamental. Para ilmuwan menggunakannya untuk mempelajari struktur sel secara detail, memahami proses pembelahan sel, dan meneliti bagaimana sel-sel berinteraksi satu sama lain. Pengetahuan ini menjadi dasar bagi banyak cabang ilmu lain, seperti genetika dan bioteknologi. Kita bisa mengembangkan varietas tanaman yang lebih unggul, atau bahkan mencari solusi untuk penyakit-penyakit genetik. Semua kemajuan ini berawal dari kemampuan kita untuk mengintip ke dalam dunia yang sangat kecil, sebuah kemampuan yang diberikan oleh Allah melalui penemuan mikroskop. Setiap penemuan baru yang didapat melalui mikroskop adalah anugerah ilmu dari Allah. Lebih dari sekadar alat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, mikroskop memiliki fungsi spiritual yang mendalam. Ia adalah alat yang bisa membawa kita pada kesadaran akan kebesaran Allah. Ketika kita melihat keteraturan sel yang luar biasa, keindahan bentuk-bentuk mikroorganisme, atau kerumitan jaringan dalam tubuh kita, mustahil bagi orang yang beriman untuk tidak berdecak kagum dan mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah. Mikroskop menunjukkan kepada kita bahwa keindahan dan kesempurnaan ciptaan Allah tidak hanya ada pada hal-hal besar seperti gunung dan lautan, tetapi juga pada hal-hal terkecil yang tak terlihat oleh mata. Allah menciptakan alam semesta dengan tingkat kerumitan yang berlapis-lapis.
dari galaksi yang maha luas, hingga partikel subatomik yang sangat kecil. Mikroskop memberi kita akses ke salah satu lapisan itu, yaitu lapisan mikroskopis. Dengan menyaksikannya secara langsung, iman kita kepada Allah sebagai Al-Khaliq dan Al-Musawwir akan semakin kokoh. Kita akan semakin yakin bahwa tidak ada yang sia-sia dalam ciptaannya. Seperti yang disebutkan dalam surah Ali Imran, ayat 191, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia." Pengamatan melalui mikroskop memperkuat keyakinan ini di dalam hati kita. Ananda sekalian, teori tanpa praktik terkadang terasa kurang lengkap. Mari kita coba bayangkan sebuah eksperimen sederhana yang bisa kalian lakukan di sekolah untuk melihat langsung keajaiban sel. Salah satu objek yang paling mudah diamati adalah sel dari lapisan epidermis bawang merah. Mengapa bawang merah? Karena sel-selnya berukuran cukup besar, berbentuk teratur seperti batu bata yang tersusun rapi, dan mudah untuk disiapkan. Eksperimen ini akan menjadi pengalaman pertama kalian bertemu langsung dengan bata kecil penyusun kehidupan yang telah kita bicarakan. Ini adalah momen pembuktian dari semua yang telah kita pelajari. Langkah pertama adalah menyiapkan preparat. Kita ambil satu siung bawang merah, lalu kita patahkan. Di bagian dalam lapisan bawang yang berdaging itu, kita akan melihat selaput tipis sekali seperti plastik. Ambil selaput tipis itu dengan hati-hati menggunakan pinset. Letakkan selaput tipis tersebut di atas kaca objek yang sudah ditetesi sedikit air. Usahakan agar selaputnya tidak terlipat. Setelah itu, tutup dengan kaca penutup secara perlahan dan miring untuk menghindari terbentuknya gelembung udara. Untuk membuat inti selnya lebih jelas terlihat, kita bisa menambahkan setetes larutan pewarna seperti metilen biru di salah satu sisi kaca penutup. Setelah preparat siap, letakkan di meja mikroskop. Mulailah pengamatan dengan perbesaran paling kecil. Atur fokus menggunakan pemutar kasar, lalu pertajam dengan pemutar halus. Apa yang akan kalian lihat? Kalian akan melihat pemandangan yang menakjubkan. Bentuk-bentuk persegi panjang yang tersusun sangat rapi, persis seperti dinding batu bata. Itulah sel-sel bawang merah. Setiap kotak itu adalah satu sel hidup. Jika kalian menggunakan pewarna, kalian mungkin akan melihat sebuah titik yang lebih gelap di dalam setiap sel. Titik itulah yang disebut nukleus atau inti sel, pusat kendali dari setiap sel. Saat kalian melihat pemandangan itu, berhentilah sejenak dan renungkan. Bayangkan, struktur yang begitu teratur ini ada di dalam sepotong bawang merah yang biasa kita temui di dapur. Ini bukan gambar di buku, ini adalah ciptaan Allah yang nyata yang sedang kalian saksikan dengan mata kepala sendiri melalui bantuan mikroskop. Keteraturan ini adalah bukti nyata dari firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 3 yang telah kita bahas. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Eksperimen sederhana ini menjadi bukti nyata kebenaran ayat tersebut, dan semoga bisa menambah keyakinan dan kekaguman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup dari pembahasan kita yang panjang ini, penting untuk kita pahami bahwa antara ilmu pengetahuan, sains, dan keimanan dalam Islam tidaklah bertentangan. Keduanya justru saling melengkapi dan menguatkan. Ibarat seekor burung yang membutuhkan dua sayap untuk bisa terbang tinggi, seorang mukmin membutuhkan sayap ilmu pengetahuan dan sayap iman untuk bisa terbang menuju pengenalan yang hakiki akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sains memberi kita pengetahuan tentang bagaimana alam semesta ini bekerja, bagaimana sel membelah, bagaimana planet berputar. Sementara itu, iman memberi kita jawaban tentang siapa yang menciptakan dan mengatur semua itu dengan begitu sempurna. Mempelajari sains, seperti biologi tentang sel dan mikroskop, bukanlah kegiatan duniawi semata. Jika dilakukan dengan niat yang benar, ia bisa menjadi sebuah ibadah yang agung. Dengan mempelajari keteraturan alam, kita sedang mentadaburi ayat-ayat kauniyah Allah yang tersebar di seluruh penjuru jagat raya. Semakin dalam kita mempelajari sains, semakin kita akan menyadari betapa rumit, teratur, dan agungnya ciptaan Allah. Pengetahuan ini seharusnya melahirkan rasa takut dan rasa kagum di dalam hati, yang pada akhirnya akan membuat kita semakin tunduk dan patuh kepadanya. Inilah esensi dari integrasi antara ilmu dan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman,
Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini menjadi motivasi bagi kita semua, anak-anakku, untuk tidak pernah berhenti belajar. Jadilah seorang pelajar yang rajin, seorang ilmuwan muslim di masa depan, yang tidak hanya cerdas otaknya, tetapi juga bersih hatinya dan kuat imannya. Gunakan ilmu yang kalian dapatkan untuk memberi manfaat bagi umat manusia dan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Maka, teruslah belajar dengan penuh semangat, pelajari tentang sel, tentang atom, tentang galaksi. Gunakan mikroskop, teleskop, dan semua alat ilmu pengetahuan yang ada. Namun, jangan pernah lupakan bahwa di balik semua hukum alam dan keteraturan yang kalian pelajari, ada Allah Sang Maha Sutradara yang maha bijaksana. Jadikan setiap penemuan ilmiah sebagai anak tangga untuk menaiki puncak keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua dalam menuntut ilmu dan menjadikan ilmu yang kita peroleh sebagai ilmu yang bermanfaat, yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.